Tes 1, 2, 3. Bentar ya. Kita mulai ya. Ini sudah, itu sudah. Oke. Pengajaran malam sudah. Malam pengajaran sudah. Sabar ya kawan. Kesabaran itu ada batasnya. Batasnya apa? Nanti kita lihat. Pengajaran malam. Oke, sabar. Bila tetap tak bertuan. Sabar ya, aku siapkan dulu. Ya, salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan selamat malam, selamat berjumpa di dalam acara sang debaters. Ya, kalian sudah menunggu dari tadi dan malam ini saya mau berdebat dengan Yusuf PA ya. Jangan lupa kalian dukung saya agar nanti debatnya itu seru dan Sinander bilang biar seru kau dengan PA, tutup mata, aku bilang sekali-sekali dengan kaulah. Jadi besok saya dengan Sinandar, malam ini dengan Yusuf PA ya. Nah, kawan-kawan, tak lupa dan tak jemu-jemunya, aku selalu mengajak kalian untuk melaksanakan pembangunan gereja GBI Kairos. Karena mulai besok tukang sudah mulai masuk membuat keramik, lantai keramik ya. Dan ya, saya juga harus mempersiapkan, siapa tahu nanti semennya habis, saya harus siapkan juga. Maka dari itu bantu saya untuk persemenan. Kalau pasir sudah saya tumpuk tadi ada 3 truk ya. Tunggu kita buat laporannya dulu. Ini dia laporannya. Salam dari sang debater. Kawan-kawan, saya berada di lokasi pembangunan gereja GBI Kairos ya. Besok tukang keramik sudah mulai datang ya. Mereka besok sudah mulai bekerja karena dananya sudah ada. Puji Tuhan, tidak dibiarkan Tuhan saya menunggu sampai lebih 3 hari. Memang target saya kan 3 hari ya. Nah, ini permasalahannya. Ini sudah datang pasir yang baru ya. Cuman tadi dia terpuruk di sini, nggak bisa jalan jadi ditumpahkan di sini dan di situ kawan. Inilah masalah ini jadi beberapa kali kerja. Tapi tidak apa-apa kalau yang di sini ya. Yang di sini nanti untuk membuat keramik ini kan cepat ya. Besok mereka sudah mulai masuk. Target kerja katanya sebelum tanggal 5 kami pindah ke sini. Mereka sudah selesai. Pak Tung. Nah ini semen ya. Semennya masih utuh 2-3 karena sudah 2 hari ini tidak ada yang bekerja di sini. Semen utuh, keramik sudah masih banyak. Tapi aku curiga kok ada satu yang kurang ya. Oh itu dibuat itu ya. Nah ini sudah ada ya. Jadi kawan-kawan, inilah pasir yang baru datang sama sana, sama di belakang lagi ada ya. Jadi pasir cor itu 1, 2, 3 tumpuk di sini ya, atau 2 truk di sini, sama belakang sana ada ya. Kalau pasir cor belakangnya lagi, ini 1, oke. 1 lagi di sini, ini kan sama yang belakangnya. Nah itu sana ya. Nah ini pasir cor sama krekel cor ya. Kami pindahkan semua biar bisa langsung masuk barang tuh ke sini. Satu lagi pasirnya ada di depan. Itu biar di depan tidak dipindahkan karena mau langsung dipakai untuk mengkeramik gereja ini ya. Itu masih ada ya. 1 truk juga itu ya dengan batu ini. Ini tadi kusuruh dipindahkan, nggak dipindahkan si Mani itu. Ya itulah dulu. Ini anak-anak saya suruh pindahkan krekel aja. Ya, begitulah dulu kawan-kawan perkembangan dari pembangunan gereja GBI Kairos. Terima kasih atas kebaikan seluruh umat Kristen di seluruh dunia yang mengerti kesulitan dari sang debaters dalam membangun gereja ini ya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Salam Sang Debaters. Salam dari Sang Debater. Bah, kok ngulang. Ya, itulah dulu laporan dari pembangunan Gereja GBI Kairos. Terima kasih atas kebaikan seluruh anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada, kecuali si Kailin. Aduh. Sorry, ini kena sentuh. Tunggu dulu. Sabar ya. Dia kalau kena sentuh kawan. Oke, tes sudah. Terima kasih atas kebaikan anak-anak Tuhan Yesus kecuali Skelin. Karena Skelin saya nggak tahu apakah dia anak Tuhan Yesus atau tidak ya. Ya, kawan-kawan yang di Facebook dan di YouTube sudah saya jelaskan. Nanti saya berdiskusi sama Ustadz Wafi, PA, Yusuf PA. Jam-jam tengah 8 sih aku mintanya, dia mungkin sejam lagi. Ya mungkin tengah 8 juga karena tadi WA-nya itu sekitar tengah 7. Ya, nah. Dukung kalian kawan-kawanku yang di TikTok ya, agar nanti debatnya berjalan dengan seru. Jangan lupa, janganlah dibiarkan begitu saja ya, tap-tap layar. Ya. Ini tap-tap layar masih 0. Ya, silakan kawan-kawan tap-tap layar agar nanti dia kuat dan kokoh. Jadi ketika ada badai menghantam, dia sudah kuat. Dan jangan lupa beri gift berupa mawar atau suka-suka hati kalian lah. Penting ada dia kawan, karena ini bisnis sama TikTok. Kalau dilihatnya saya tidak ada pemasukan, disepaknya langsung kawan. Tidak peduli dia ya. Nah, ya biasanya sudah ada tap-tap layar. Oh ini sudah mulai ada ya. Gampang tap-tap layar kawan. Pencet-pencet aja yang di layar itu ya. Oh sorry, ini belum saya pindahkan. Saya pindahkan dulu. Pencet-pencet aja layar kalian itu muncul lope-lope nanti. Lope-lope itulah tap-tap layar ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan ini ya. Oke. Wah banyak kali orang mau minta PK ya, nggak usah lah dulu ya. Karena nanti mengganggu apa ya suasana hikmat pembelajaran ini. Ya. Saya aktifkan dulu TikTok ya. Siapa tahu nanti ada datang. Silakan uclim-uclim yang mau bertanya silakan. Tetapi kita jangan berebutan ya, kita saling bergantian saja. Silakan kalian mau bicara apa, saya akan dengarkan dan saya akan jawab. Tetapi yang nggak boleh itu kalau kalian ribut, jadi kita nggak tahu apa yang diucapkan, apa yang mau dijelaskan ya. Karena kita di sini sudah berjanji mau mengedukasi banyak orang ya. Mang D, siapa lagi Mang D ini enggak tahu ya. Aduh, kalau ku naikkan nanti entah apa-apa dibilangnya. Jadi biar aja lah begitu. Yang intinya kawan-kawan hari ini saya mengucapkan terima kasih. Saya habis live tadi siang, saya dapat bantuan untuk pembayaran jasa tukang. Ya terima kasih Bapak itu enggak usah disebutkan namanya. Karena pada enggak mau kalau disebutkan. Ya. Bantu kalian saya untuk persiapan siapa tahu semen itu kurang ya. Karena prediksi saya dulu kami buat 30 sak habis kawanannya untuk menyemen melantai ya, karena yang mau di lantai itu 240 meter persegi lebih ya. Kalau ikut kamar mandinya mungkin 260, jadi banyak sekali. Jadi itulah dulu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya terima kasih ya. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Salam satu Tuhan. Enggak mau kami satu Tuhan dengan kodo hamba. Si hamba bilang salam satu Tuhan. Kami enggak mau satu Tuhan dengan kau. Yang benar itu salam banyak Tuhan. Kalau begitu ya. Kalau kita saling menghargai, ucapkanlah salam banyak Tuhan. Jangan satu Tuhan. Karena Tuhannya si hamba, saya enggak mau mempertuhankan Tuhannya. Demikian juga si hamba tidak mau mempertuhankan Tuhan saya. Ya. Jadi jangan mimpi satu Tuhan. Kalau kalian bilang Tuhan kalian itu luar biasa hebatnya, dengan mengatakan satu atau bilangan. Bilangan satu itu bilangan terkecil ya sesudah 0. Yuk. Jadi bukanlah satu kebanggaan untuk mengatakan satu ya. Bagus saya kalian bilang 1 juta, lebih banyak ya. 1 juta Tuhan ya. Ya. Selamat malam saudara SD. Selamat malam. Ya, selamat bergabung ya. Kita persiapan mau debat ini jangan lupa tap-tap layar dulu kawan. Biar jangan apa dia mati berdiri ya. Saya sambil menginikan dulu. Saya lihat ini sudah. Coba saya
share dulu. Biar nanti begitu ada yang masuk, saya sudah siapkan TikToknya ya. Oke, masih ada yang penasaran dengan pengajaran saya yang tadi malam. Bahwa saya katakan keturunan Ismail tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wow, mereka protes mengira, wah Tuhan kalau begitu Tuhan itu kejam. Memang semua Tuhan kejam. Itu kita masih bicara keturunan Ismail. Kalau Tuhan-Tuhan lain yang tidak menyembah dia ke neraka sekalipun baik. Ya, kalau ini undang Bang Zuma debat sama Bang Zuma. Aduh, terlalu berharap banyaklah kalian sama Zuma itu. Mana berani dia debat dengan aku. Dia maunya saya masuk ke room dia, saya masuk. Setelah saya naik diturunkan. Naik diturunkan. Itu aja kerja nanti, naik turun. Oke, ini sudah ada yang datang. Saya naikkan dulu, semoga dia bertanya ya. Sebentar. Zuma itu bukan lawan saya, kawan, enteng dia itu dilawan. Bastem. Ya. Bastem. Ya. Bastem, selamat malam. Halo. Selamat malam, Bapak sang debater. Malam. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Cuma ini mau bertanya-tanya saya. Yang tempo hari itu kan ada Boleh, fitting. silakan. Tidak ada. Tadi putus. Opitiku yang mengenai Ismail itu. Iya, tidak ada. Saya sudah cari. Halo. Ya, tidak. Betul, tidak ada. Nah, kalau begitu kan tidak ada. Kalau Ishak ada kan. Tapi kenapa Ismail tidak ada di dalam Bible Perjanjian Baru? Karena memang Yesus pun yang adalah Tuhan tidak berkenan terhadap Ismail. Titik. Mau sampai kiamat pun Bapa di sorga tidak berkenan kepada Ismail. Titik. Nggak ada cerita. Silakan. Ya, iya betul. Selama ini orang Kristen siap. Selama ini orang Kristen kan tidak tahu bahwa di kitab Perjanjian Baru itu tidak ada nama Ismail. Ya, apalagi? Enggak, cuman mau tahu saja kenapa tidak ada begitu. Cuman mau tahu saja. Ya. Kenapa tidak ada? Karena itu terletak di apa tadi kulangnya? Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Abraham berkata, sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu. Kalimat di situ adalah hidup. Jadi di hadapan Tuhan Ismail ini mati sejak semula. Gak berkenan Tuhan hidup Ismail hidup di hadapannya. Oke, itu aja Pak. Anu satu lagi boleh ini Pak Yohanes. Boleh, silakan. Satu ayat di Mazmur 37 ayat 25 itu maksudnya ayat itu apa? Itu saya belum paham. Mazmur 37. Halo. Ayat 25. Oh, mataku ini. Mazmur 37 25. Sabar ya, aku bukakan. 25. Aku bukakan ya, aku bacakan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, yang mau dijelaskan di sini apa ya? Bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan dan anaknya tidak pernah jadi pengemis. Ya, maka yang 20 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, ini lagu kawan ya. Mazmur 35. Silakan apa lagi Pak? Itu aja.
Ya, itu saja. Terima kasih Bang Budi. Siap, terima kasih Pak. Selamat malam. Iya, Pak Bastem. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebenarnya kayak gini lah lagu-lagu rohani kawan. Diambil dari ayat-ayat Alkitab, ya. Jadi enak kayak Mazmur 23, Mazmur 37, ya. Sekarang Gajah Mungkur. Halo Gajah Mungkur, selamat malam. Apa yang mau dimungkur? Jangan Gajah Mangkurejo, Mangan Sukarejo. Ya, silakan Gajah Mungkur, selamat malam. Salam. Ini mau bertanya ini. Silakan. Kalau zaman sekarang ini kan sering kita dengar orang-orang menyebut itu adalah anak haram. Ya. Nah, itu kita lihat di luar dari pernikahan. Maka anak itu disebut anak haram. Kalau seperti Ismail ini kira-kira disebut anak apa ini kalau begitu? Ya, sejenisnya lah, sejenisnya. Oh, sejenisnya ya. Ya. Oke, itu aja. Makasih, Pak. Ya. Makanya dia Tuhan tidak berkenan di hadapannya ya. Nanti saya bukakan ayatnya selama ini. Saya sudah ini terima kasih Gajah Mungkur. Sekarang coba kita buka Ulangan 23. Ulangan 23 ya. Ya, ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi kawan-kawan, berhati-hatilah kalian untuk menciptakan atau membuat anak haram. Karena Ulangan 23 memang menyinggung hal itu ya. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan ya. Jadi itu memang agak-agak berat untuk kita renungkan. Tapi itulah hukum Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kawan. Ya. Tapi kalau dia hidup di dalam Yesus, aduh, sudah dibilang jangan menjadi jemaat Tuhan. Memang sulit kita katakan. Inilah untuk apa tujuannya? Agar kita semua hidup di dalam ya kebenaran, jalan yang lurus ya. Makanya anaknya si Daud kan mati. Yang dari Beersheba itu kan. Halo Gambret. 15 menit lagi saya berdebat dengan siapa ya? Si Yusuf PA. Halo Mr. Gambret. Halo Gambret asli. Halo, selamat malam Bro. Malam SD. selamat. Silakan Pak Gambret. Berkah dalam. Itu Ismail itu kok ku cari bolak-balik sampai lenyek kok nggak ketemu, itu jangan diganti namanya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi Gembret. Jadi apa? Jadi Gembret. Apa sih Gembret? Aku nggak ngerti Gembret ini apa. Toko wayang ini ya. Gembret itu ya sejenisnya si Baluhab lah. Oke. Memang nggak ada ya Pak di dalam perjanjian baru Ismail. Nggak ada, jangan disembunyikan, itu diganti namanya. Makanya dibilang sudah diubah-ubah ya. Diedit-edit. Orang dia tokoh besar kok dia kok. Tokoh besar kok enggak iya, ditulis. tokoh besar. Ini namanya nggak adil ini. Bilangnya Tuhannya Kristen itu adil, tapi kenapa enggak ditulis di perjanjian baru itu? Di mana kasihnya? Karena Bapa di sorga sudah tak berkenan sama dia Pak.
Maka Berarti- Yesus pun sebagai Tuhan tidak berkenan sama Ismail. Nggak berkenan, Pak. Sedikit pun tidak. Ya, kalau sama yang mengaku apa? Ini pengabar agung yang battle-nya di Bandung itu gimana itu? Sinandar milih-milih bolo-bolo. Itu Iya. kena neraka. 12 pas itu, Pak. Di 12 penalti pas, dia langsung ke neraka itu. Itu 12 pas. itu hati-hati itu kalau ke Jawa Timur ini banyak orang Papua itu, apalagi ke Jogja. Betul. Ke Jogja kan temennya lain kan banyak kan dulu. Betul, betul. Di Wow. dekat apa ini ada? Ya. Di Babarsari, di daerah saya. Ya, asramanya dulu ada tuh, Pak. Di dekat Asra- makam pahlawan ini, lurus ke sana di sebelah kiri. Oh, Saya ini lupa di apa namanya itu. apa itu? Negara-negara gitu namanya itu. Daerah Pakiro. Iya. Daerah Pakiro. Ya. Hmm. Iya. Dia Itu- dikit-dikit asal orang Papua dibilangnya OPM. Wah. Yang lucunya, Pak, yang lucunya di video terakhir Sinandar mengatakan OPM itu 100% beragama Kristen. Jadi Bapak yang dari Papua itu bilang jangan kait-kaitkan dengan agama. Sinandar tidak terima, tetap dikaitkannya. Sekarang kita balas Sinandar. Teroris di KTP-nya beragama Islam. Apakah kita bisa membilang seperti Sinandar bahwa Islam itu teroris? Kan tidak bisa. Ya, itulah yang dipraktekkan Sinandar tadi. Oh, itu OPM itu ada nggak orang Islam? Kan tidak ada, itu Kristen semua. Jadi OPM itu Kristen, ya nggak bisa lah. Memang otak Sinandar ini nggak ada, tapi kita bisa bilang apa ya? Itu gereja Kairos-nya diganti nama aja lah ya. Jadi Mr. M. nanti dibom, Pak. Takut kita. Baitul Mr. M gitu. Iya. Suka-suka Sinandar aja mengganti-ganti kan. Iya. Tapi kita maklum karena dia sudah sakit jiwa. Mengikut pendahulu-pendahulunya dulu, Pak, sakit jiwa semua. Tapi master loh lah ya pendidikannya. Master how. Master dari mana? S1-nya aja kita cari nggak jelas. Dimasukkan namanya di pencarian itu nggak nampak-nampak. Sebentar lagi dokter itu ngambil LM-nya itu. Iya, ALM, almarhum. Aduh. Nandar SHMH ALM, almarhum. Sebentar lagi diambilnya itu, Pak. Lai satu aja belum. Dia sudah S2. Iya. Ketinggalan berapa semester? Gelarnya nanti yang ketiga, Pak, ada ALM, almarhum. ALM, atau LC. yang ketiga. LC. Ketiga apa itu? LC. Lubang LC. Jadi aduh lawak. Oke. Ya, kita santai aja lah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Gambret asli ya. Selamat malam. Ya, kawan-kawannya. Ya. Saya heran melihat Sinandar. Jadi kawan-kawan, orang selalu mengatakan gunakanlah ilmu padi. Sekarang kita tambah. Enggak hanya ilmu padi. Gunakanlah ilmu tai. Meski dia di bawah, tak satu orang pun mau menginjak dia. Itu hebatnya. Tidak ada yang mau menginjak dia meskipun di bawah. Tapi kalau ilmu manusia, kalau di bawah diinjak-injak kan ya. Aduh. Yusuf PA ini mana ya? Gimana cara melihat dia live atau enggak ya? Disuruhnya tadi. Ini tuh banyak kali. Tapi enggak ada Yusuf PA. Tunggu dia masih baru mau menghidupkan laptop katanya. Komputernya lama kali hidup. Oke. Sudah ya. Kita lanjutkan. Jadi kawan-kawan, di dalam perjanjian baru nama Ismail tidak ada. Kenapa tidak satu pun Rasul menyebut, bahkan Yesus tidak menyebut Ismail? Karena memang Ismail itu tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Artinya, dia dianggap sudah mati oleh Tuhan. Nah ini kawan. Sebaik apapun Ismail, sehebat apapun dia tidak diizinkan Tuhan hidup di hadapannya. Enggak diizinkan.
mau si Abraham membujuk, mau si Nahor membujuk neneknya, mau si Terah membujuk bapaknya Abraham, Tuhan katakan tidak. Ya, terima kasih itu Jojor. Ya, jadi kawan-kawan, perhatikanlah ini baik-baik, bahwa Tuhan tidak berkenan. Ingat ya, tidak berkenan. Tidak kata Tuhan. Berarti kejam kali. Oh tidak. Memang Tuhan-Tuhan lain itu menerima orang penyembah berhala kan? Tidak. Tidak berkenan juga hidup di hadapannya. Itulah sebabnya keturunan Ismail menyembah berhala dengan cara yang halus. Dia mengatakan berhala itu adalah Tuhan. Lihat saja. Si Kedar, Nebayot. Kan marah Tuhan. Karena dia itu, terima kasih toh ya. Karena dia jelas-jelas di situ menyembah berhala. Seluruh keturunan Ismail sampai dunia kiamat, mereka tetap menyembah berhala. Tapi mereka untuk biar bisa hidup di hadapan tuannya Abraham, mereka menyamarkan Abraham ini dengan nama lain, dengan cerita lain, agar mereka seolah-olah diterima Tuhan di hadapannya. Ternyata Tuhan katakan tidak. Nah ini. Mereka boleh berbohong, boleh menipu, tapi Tuhan katakan tidak. Artinya apa? Ya tidak bisa. Mau mereka buat seonggok batu, terus disembah-sembah, disujuti. Setiap hari mereka kepada batu itu berbakti dan beribadah. Tuhan katakan tidak juga, dia tidak mau. Ya, sekali Tuhan katakan tidak bisa diubah kawan. Karena Tuhan ini firman-Nya kekal, bukan ecek-ecek. Hari ini iya, besok tidak. Hari ini iya, besok tidak. Nggak bisa begitu. Kangkung genjer nggak bisa. Ya. Nah, sekarang kawan-kawan, kalau kita berbicara juga tentang ketuhanan, ya. Banyak orang mengaku mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka mengenal itu sesosok yang tidak Tuhan, tapi mengaku Tuhan. Kan begitu. Saya bicara kekristenan ya, wahai kawan-kawan yang lain. Jangan ada yang baperan dong. Tidak diterima baperan. Ya. Saya dari tadi tidak bicara, tapi kau menghina, kami kan keturunan Ismail. Itu derita kau. Karena memang ditulis di kitab suci kami begitu. Sampai kapanpun Tuhan tidak berkenan kepada Ismail. Maka dari itu keturunan Ismail ingin melawan Tuhan. Ingin menipu Tuhan. Dengan cara apa? Mereka buatlah berhala-berhala dan mereka katakan itulah Tuhannya Abraham. Padahal Abraham tidak pernah sujud kepada batu. Ingat ya. Gak mau Abraham kawan ya. Nah, pengikut daripada Ismail mengira apabila pengikut Ismail lebih besar daripada pengikut Ishak, maka si Ismail diterima hidup di hadapan Tuhan. Tidak kawan. Sampai kapanpun Ismail, entah apapun perbuatannya, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Baca saja Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi keturunan Ismail? Jangan kalian kira orang beragama itu keturunan Ismail. Tidak. Keturunan loh. Orang Mesir. Orang Mesir itu bukan keturunan Ismail. Ismail yang keturunan Mesir. Jadi siapa saja yang mengaku keturunan Ismail, itulah yang terjadi. Ya, hubungi dulu si Yusuf PA ini, lama kali masuk. Oke bang, tunggu 10 menit. Gimana? Sudah live? Nah, aku mau membal-bali dia kawan. Judul kami malam ini apa? Dosa tidak terampuni. Ya, dosa yang bisa diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah ini kawan. Kalian lihat, ini kan belum terjadi kan? Saya belajar bernubuat. Mereka akan menggonta-ganti definisi-definisi yang mereka beberkan. Agamamu keturunan mana? Mana ada agama keturunan? Jenggot kambing, habis itu Pak Tobias ya. Halo jenggot kambing, selamat malam. Salam Bang Rudi. Wes, salam. Silakan. Ya Bang, dia jangan ngaku-ngaku lah. Orang Ismail itu kan keturunan Mesir. Betul. Nah, kalau di Satria Nusantara kan mengatakan bahwa yang di Arab itu kan keturunan Perindavan. Iya, Kurusetra, ya. Kurawa. Ya. Jadi dari mana dia asalnya? Kalau Ismail itu tetap diberkati, Bang.
Tapi di luar dari itu tuh dia nggak diberkati, makanya dia dari bangsa mana itu? Artinya bahwa Ismail itu kan ke Mesir dia, ikut mamanya, kan begitu Bang? Iya. Ya. Terus ini Bang, emang si Nandar tuh ya penipu besar tuh ya. Betul. Gila, dia berani-beraninya bilang gembala sidang lah, penginjil lah. Astaga. Yang parahnya dibilangnya OPM orang itu dua. Kan lawak si Nandar ini. Iya Bang, gini loh Bang, saya mau kasih tahu. Orang Papua tuh punya karakter yang berbeda. Kalau Papua yang Nandar kemarin komunikasi dengan mereka, itu dikejar loh Bang. Dicari Bang. Dan dia, kalau dia bilang orang Papua, Papua semua boleh. Provinsi Papua. Ada Papua Pegunungan, ada Papua Binta, Barat, Papua ya. Tengah. Ini dia bicara Papua secara umum loh. Keseluruhan. Hati-hati. Ya. Dan hati-hati begini Bang. Orang-orang yang dari ini yang rombongannya Kok Goya, itu dia bisa kejar loh Bang. Sampai dia cari itu. Kenapa? Abang kita lihat, dia perang adat aja kepala ganti kepala Bang. Iya. Hati-hati. Jangan sembarang-sembarang mau cari koin tapi kebablasan bahaya Bang. Itu Iya, Bang, iya. kalau mereka itu WA sama SMS kalah cepat Bang dengan kode suara itu. Betul. Dia kode suara aja, angkat suara kumpul semua Bang. Iya. Itu bahayanya, hati-hati. Dikejar kau Nandar. Ini saya bukan nakut-nakutin, itu karakternya orang-orang di pegunungan begitu Bang. Yang setahu saya begitu. Gitu. Ya. Dia bilang Nandar lah kalau mau cari koin jangan kayak begitu. Oke Bang Rudi, shalom. Ya, Tuhan sudah Yesus datang berkati. Sio CPA. Terima Ya. kasih Pak. Makasih. Bisa keluar sendiri ya. Siap. Siap. Terima kasih. Koneksi tamu. Oh, udah undang. Udah aku undang Yusuf PA ya. Halo. Halo, selamat. Gimana nih? Kita diskusi 2 kali kok nggak bisa jadi-jadi? Loh, kemarin itu saya sibuk Bang Rudi karena saya ngukur Enggak. jalan gitu. Putus sinyalnya kemarin. Loh, itu bukan urusan saya, urusan Bang Rudi itu. Enggak, maksudku biasa kemarin satu lagi aku yang putus. Kemarin itu Ustadz Yusuf yang putus. Oh iya. Kemarin itu saya nggak tahu kenapa putus gitu. Heran juga. Siap. Oh iya, kemarin Suaranya. itu sorry ya. Sorry kemarin Ya. itu saya di closingnya nggak sempat habis itu ya. Tapi putus gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita sambung Siap. lagi kalau gitu. Oke, pemanasan dulu. Tat, suaranya kok 2 Tat. Mic-mu itu kayaknya kurang bagus. Yang di sinimu. Yang bener Coba aja. Matikan dulu. Matikan dulu baru hidupkan. Power on. Tes. Ini baru nggak ada suaranya double. Tapi suaramu nggak ada nampak Tat. Coba hidupkan. Tes. Udahlah, gantian kita bicara, nggak apa-apa. Oke lah kalau terima gitu. dulu Tat. Pemanasan dulu kita, bincang-bincang sebentar. Iya, Ya, sambil bincang-bincang menunggu apa pendukung. kita ini? Ya, gimana pendukungnya ada berapa sih itu penonton? 83 ini. Saya nggak ngerti kalau yang seperti ini, Bang Rudi. Jujur aja, saya nggak ngerti. Biar mengerti. Ya kita mau bahas apa hari ini sesuai judul ya, sesuai judul. Kemarin itu tantangannya katanya kita bahas dosa yang tidak diampuni. Betul nggak itu judulnya? Betul. Di dalam Islam dan Kristen. Di dalam Islam dan Kristen. Sebenarnya ini adalah bagi saya itu pembahasan yang simple Bang Rudi sebenarnya. Gak terlalu repot. Gak terlalu Jadi repot. kita buat, Cuma di apa Kristen kita aja buat? yang repot. Apa yang kita buat kalau gitu? Ya nggak apa-apa, ntar juga melebar. Yang sering melebar itu kan betul, Bang Rudi, bukan saya. Mak. Yalah. Aduh. Ya kawan-kawan di bawah,
Wah, ini udah banyak like-nya ya. Tap layar ya. Thank you. Apa Ayo, sih bunyinya? diundang Apa semua. sih Bang Rudi? Nggak apa-apa itu. Jangan bising-bising lah. Jangan noise lah. Kayak orang kurang Nggak kerjaan ada, aja. nggak ada. Itu dari apamu itu, mikmu itu. Udah, saya nggak pakai mic ya. Ya, langsung dari handphone aja. Nah, jelas nggak? Jelas, ini baru nggak ada noise. Nah, udah kalau gitu. Nah, itu mantap dia, Tat. Hari Biar ini habis ini. kita diskusinya tentang judul itu. Ya boleh mau melebar nggak apa-apa gitu. Cuma berapa lama? Siap. Ya, 1 jam, 1 biasa. hari, 1 tahun. Janganlah 1 jam 20 menit aja. Oke. 1 jam 20 menit. Atau Banyak 1 kan jam yang setengah. dibahas itu. Ya Atau 1 peraturannya jam. seperti kemarin ya peraturannya. Iya. Bang Rudi ngomong mute, saya ngomong mute. Nah, Iya. Jadi biar puas kita. Gak usah sakit hati gitu kawan-kawan Bang Rudi yang nonton di tempat Bang Rudi, jangan sakit hati kalau saya ngomong gitu ya. Ya Siap. qulil haqqu walau kana murran. Katakanlah walau itu menyakitkan. Nah, itu dalam Islam tuh, ya. Ya. Ya, begitu juga Ya. begitu juga kawan-kawan yang ada di tempatnya Ustadz Yusuf, nggak usah pala sakit hati ya. Slow aja, slow. Kita diskusi. Kita cuma diskusi gitu ya kawan-kawan dengan Bang Rudi. Iya. Ya ambil pelajaran lah. Jangan lupa ambil. Saya lupa nih. Saya mau ambil Siapkan minum. dulu. Oh ya, saya juga. Untung diingatkan. Siapa tahu melebar, meluas dan memanjang. Tunggu, pulpenku habis semua. Aduh, bentar ya kawan-kawan ya. Bentar, Tat. Habis semua. Aku dari RPR di mana? Ini habis semua. Oh ini. Biasanya Bang Rudi ini kan dia main framing ya. Kawan-kawan. Jadi kita catat aja framingnya apa saja gitu. Jadi biar kita jawab. Ya saya jawabnya cuma pakai otak gitu. Bukan pakai akal-akalan. Wah. Bukan lah. Ada 2 jenis Bang Rudi. Ada yang jawab pakai akal, ada yang jawab pakai akal-akalan. Kayak gitu. Ya. Mantap, Tat, mantap. Di kau makin mantap tiap hari. Oh, ini ada pertanyaan di tempat saya, Bang Rudi. Ustadz, kapan kamu dibaptis? Saya sudah dibaptis sehari 5 kali baptis saya. Ya. Nanti kau ditentang si Palen loh, Palen Cahyono. Ya, sabar dulu ya kawan-kawan. Ini pemanasan pertama aja gitu. Kita hari ini banyak yang dibahas dengan Bang Rudi karena 2 kali kemarin selalu putus dengan Bang Rudi. Ya alasan Bang Rudi kena report lah. Kemarin itu saya juga kenapa itu. Saya juga heran kalau live kayak gini kok bisa putus saja. Putus cinta itu, Tat. Kalau aku kemarin kena report sekali. Sekali lagi, enggak tahu kenapa Ustadz yang tercampak. Jatuh waktu itu HP-mu, Tat. Wah, ini aman semua ini. Tenang aja. Milik saya aman semuanya. Sudah aman ya. Jangan sampai jatuh lagi lah, nanti rusak. Ya, sebentar ya.